Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Asfar Syarif dari kelas 12 TAB Industri. Kali ini aku akan menjelaskan tentang strategi dakwah para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia dan juga dakwah Islam di Indonesia. Oke, yang pertama ada strategi dakwah para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Nah, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India datang ke Nusantara untuk berniaga dan membuka jalur perdagangan. Melalui interaksi dalam perdagangan, mereka menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk setempat yang masih menganut agama lain. Kemudian yang kedua ada perkawinan. Banyak pedagang muslim yang menikah dengan perempuan pribumi, bahkan putri raja dan bangsawan. Perkawinan ini menciptakan hubungan kekeluargaan yang mempercepat penerimaan Islam dan memperluas komunitas muslim, cuy. Yang ketiga, ada pendidikan. Nah, para mubalik mendirikan pesantren dan sekolah untuk mendidik santri. Kerja bagus. Kemudian setelah lulus, para santri kembali ke kampung halaman mereka dan mereka ini melanjutkan penyebaran Islam di masyarakat, cuy. Yang keempat ada politik, yaitu pengaruh politik ini sangat besar gitu. Para penguasa dalam penyebaran Islam seperti yang terlihat dari berkembangnya kerajaan Islam disebarkan dengan mengislamkan para bangsawan, di mana masyarakat di bawah mereka kemudian ikut memeluk agama Islam. Dan yang kelima ada seni dan budaya. Nah, para mubalik terutama Wali Songo menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam bentuk kesenian seperti wayang, tembang, dan arsitektur masjid. Melalui kesenian, masyarakat juga dapat mengenal dan menerima Islam tanpa paksaan serta menyukainya, cuy. Dan yang terakhir atau keenam adalah ajaran tasawuf yang mengedepankan toleransi. Kerja bagus. Sangat berperan dalam penyebaran Islam ya. Pendekatan tasawuf memungkinkan penyesuaian ajaran Islam dengan budaya lokal, menciptakan bentuk-bentuk budaya Islam yang khas di Indonesia. Nah, kalau tadi strategi para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu dakwah Islam di Indonesia. Nah, dalam dakwah Islam di Indonesia terdapat beberapa tahapan, cuy. Yang pertama, ada tahap pengenalan agama. Fokus utama pada tahap ini yaitu pengenalan prinsip-prinsip dasar Islam seperti syariat dan fikih. Tujuannya apa? Agar masyarakat dapat mengenal dan memahami ajaran Islam secara umum, teman-teman. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pendalaman agama. Nah, setelah pengenalan awal, masyarakat diarahkan untuk mendalami ajaran Islam lebih jauh. Nah, ini melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan praktik keagamaan lainnya. Dan yang ketiga, ada tahap pengembangan intelektualitas. Nah, di fase ini, dakwah mulai menekankan pada aspek intelektual yang mendorong pemahaman yang lebih kritis dan rasional terhadap ajaran umat Islam. Nah, umat Islam ini didorong untuk menganalisis dan memahami ajaran Islam sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman, cuy. Dan yang keempat ada tahap ke arah pembaharuan atau tajdid. Nah, di tahap ini ditandai dengan munculnya semangat pembaharuan atau tajdid dalam Islam di Indonesia. Umat muslim tidak hanya memahami ajaran tetapi juga berupaya untuk mempraktikkannya secara aktif dan melakukan pembaharuan dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan, cuy. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tahap kematangan intelektualitas. Nah, di tahap ini adalah tahap puncak, cuy, di mana umat muslim mencapai pemahaman Islam yang mendalam dan terintegrasi, baik secara intelektual maupun spiritual. Pada tahap ini, umat Islam mampu mengamalkan ajaran Islam secara utuh, berkontribusi pada kemajuan masyarakat, dan menunjukkan kematangan intelektualitas dalam hidup beragama, cuy. Sekian, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.